Halo semua, untuk build idea kali ini saya mau upgrade dan tukar PC saya sendiri pergi platform yang baru. Lama sudah saya mau buat nih sebenarnya, lama sudah saya mau upgrade dan tukar kepada platform yang baru selepas Intel 12th generation dan RAM DDR5 keluar. Tapi oleh sebab harga 12th gen processor, motherboard chipset yang sesuai dengan 12th gen CPU dan terutamanya RAM DDR5 sangat-sangat mahal, jadi saya tangguh. Sebab saya berharap yang harga hardware untuk platform baru tuh dia turun. Tapi selepas 1 tahun tunggu sampai awal tahun nih harga dia masih lagi sama. Malah ada yang makin mahal sebab Intel 13th gen pun keluar, AMD 7000 series pun keluar. Saya masih lagi decide untuk tunggu juga sedikit dan tengok macam mana. Tapi oleh sebab sampai hari ini saya rasa prosesor yang saya pakai sekarang nih untuk keperluan dan penggunaan saya sekarang, saya rasa prosesor yang saya pakai sekarang nih sangat lemah dan bottleneck graphic card yang saya pakai sampai sekarang. Oleh sebab nih kemauan untuk saya upgrade dan tukar kepada platform yang baru sangat tinggi. Prosesor yang saya maksudkan tuh yang saya pakai sebelum ini adalah Ryzen 7 3700X. Prosesor ini bukannya lemah nih, cukup power dan cukup mahal. Saya sudah pakai prosesor ini hampir 3 tahun sudah. Jadi dari pengalaman saya sendiri, saya tahu apa kelebihan dan kelemahan prosesor ini. Masa saya masih lagi pakai graphic card RTX 2070 Super, bottleneck itu tidak berapa ketara bila pair dengan Ryzen 7 3700X nih. Tapi selepas saya tukar graphic card kepada RTX 3080 Ti, sangat-sangat ketara tuh bottleneck. Prosesor ini kalau banding dengan Intel yang setara dengan performance Ryzen 7 3700X, memang dari segi workload, kadang-kadang prosesor ini bagus dari Intel, kadang-kadang tidak. Tapi overall, dia menang lah. Dia memang mantap. Ini biasa kena banding dengan prosesor Intel yang 8-9 generasi begitu. Dari pengalaman saya sendiri, pakai prosesor ini, Ryzen 7 3700X, editing in 4K, gaming dan streaming in 4K, prosesor ini struggle. Bagi saya, dia tidak cukup power. Masa editing 4K video, itu video preview Windows, sangat-sangat lag. Prosesor ini tidak dapat handle tuh. Kalau mau preview video yang sedang edit atau sudah siap edit, sangat susah. Saya pakai 64GB RAM pun untuk kurangkan sedikit tuh workload dari tuh CPU, masih juga dia struggle. Preview tidak smooth biasa, tidak siap. Kadang-kadang terpaksa adjust to quality video preview kepada yang paling rendah baru oke sedikit. Itu pun kadang-kadang masih lagi pandai lag. Ryzen 7 3700X dia tidak ada itu iGPU. Itu salah satu kekurangan dia kalau dalam proses video editing. iGPU sangat-sangat penting tuh kalau dari proses video editing. Kalau mau overclock, terus terang performance overclock dengan stok tidak jauh kalau guna prosesor nih. Lagi satu, dari dulu selepas sudah pernah buat overclock, saya memang jenis yang tidak suka overclock. Sebab asal install software baru, game baru, kalau ada problem mau adjust lagi. Ini maksud saya kalau CPU prosesor overclocking, saya memang tidak prefer lah. Saya lebih prefer pakai raw power yang stabil kalau untuk CPU. Dari segi gaming dan streaming, asal gaming yang CPU intensif mati. Terus hancur itu FPS. Terpaksa kasih turun setting atau main in 1080p atau 2K. Kalau mau smooth 60 FPS dan ke atas. Terus terang Ryzen 7 3700X nih dia tidak dapat fully utilize itu power RTX 3080 Ti graphic card. Bergantung dengan jenis game juga dan workload, bottleneck boleh sampai 38% dan ke atas. Dari pengalaman saya sendiri, bottleneck range dia dari 8% sampai 38%, terutamanya bila saya streaming dan gaming dalam masa yang sama, mengikut apa game title yang saya main lah. Oke, untuk PC platform upgrade nih, untuk tukar Ryzen 7 3700X tuh, untuk prosesor saya pilih ini Intel Core i5 13600K, Intel 13th gen processor. Harga prosesor ini Rp1.499, mahal Rp100 daripada harga Ryzen 7 3700X. Tapi performance dia 50% lebih power daripada Ryzen 7 3700X. Saya sendiri rasa begitu, sebab saya nampak itu FPS kalau saya main game kan, dia double. Bila saya buat video, editing video, sangat besar beza dia ketara. Intel i5 13600K ini jumlah core 14 dan thread dia 20. Lepas tu maximum clock speed sampai 5.1 GHz. Dulu kalau mau dapat 5 GHz mesti mau overclock dulu. Tapi prosesor ni stock speed dia direct 5.1 GHz. Ini boost clock, okay? Tidak perlu overclock. Terus kalau gaming memang gila lah, tinggi FPS yang saya boleh dapat. Double to FPS kalau berbanding dengan Ryzen 7 3700X. Itulah saya cakap 50% sebab saya nampak sendiri itu performance dia. Macam mana beza dia punya performance lah.
Untuk video editing pula, kalau untuk video editing macam yang saya cakap tadi, memang saya boleh rasa beza performance dia dengan prosesor saya dulu. Oleh sebab Intel 13 Gen prosesor ni dia ada iGPU, jadi sangat-sangat smooth itu video preview. Itu render time pun lebih laju daripada Ryzen 7 3700X. Happy terus ya lepas upgrade. Sebenarnya saya mau consider juga itu Ryzen 7000 series tuh, sebab yang AMD processor 7000 series kan dia ada include iGPU sudah. Tapi oleh sebab Intel 13 Gen harga dia lebih murah, lepas tu lebih berbaloi dengan performance dan masih support DDR4, jadi ini kali saya pilih Intel. Oke, untuk motherboard, Intel kah, AMD kah, untuk platform baru dorang, harga motherboard memang mahal lah. Jadi untuk kurangkan cost, saya pilih 13 Gen motherboard yang support DDR4. Saya pilih ini Asus TUF Gaming B760M Plus motherboard. Oleh sebab power stage VRM dia sesuai pair dengan i5 13600K ni, jadi saya pilih inilah. Harga motherboard ni Rp929. Kalau yang DDR5 punya motherboard, lagilah mahal. Yang paling murah pun Rp1.200 dan ke atas. Oleh sebab saya rasa sayang dan mau pakai balik ini 64GB DDR4 RAM kit saya yang sedia ada, jadi saya pilih 13 Gen motherboard yang support DDR4. Bila upgrade pergi platform baru, saya decide untuk tukar juga casing kepada yang lebih premium. Saya pilih ini Lianli O11 Dynamic Echo. Harga dia Rp689, belum termasuk kipas. Jadi untuk kipas saya ambil 2 kotak Lianli EL120 3 pack dan yang satu 1 pack. Yang 3 pack tuh 2 kotak. 3 pack harga dia dalam Rp369 satu. 1 pack harga dia dalam Rp129. Jadi overall casing ni dia memang mahal lah sebab dia premium. Satu kali saya tambah juga tuh Lianli Streamer Plus RGB cable. 24 pin RGB Lianli cable Rp239. Untuk yang 8 pin GPU cable Rp189. Oke, untuk komponen yang lain semua saya pindah dan ambil dari PC yang lama. RAM, power supply dan CPU cooler. Jadi saya punya belanja tuh pun tidak terlalu besar lah untuk upgrade pergi platform yang baru, upgrade pergi spek yang lebih baik daripada dulu, performance yang lebih tinggi daripada dulu. Masa build PC ini yang paling lama mau buat itu cable management, paling sandi lah. Oleh sebab ini casing premium, jadi saya tidak mau ambil main cincai saja letak tuh kabel dan susun tuh kabel. Jadi memang saya ambil masa yang lama lah untuk manage ini kabel. Buat masa ini saya puas hati lah dengan performance PC ini. Tidak sangka sekarang nih architecture baru sekarang nih i5 pun boleh ada performance yang macam ni. Saya puas hati lah dengan upgrade yang saya buat ini kali.
Alright, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah. Oke, jumpa lagi. Bye.